Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat selalu, salam YouTuber dan salam persaudaraan dimanapun Anda berada. Dalam video kali ini saya tidak mengajak saudara untuk ke hutan. Kebetulan besok hari Jumat dan cuaca sudah berapa hari ini memang cuaca ekstrim, sangat-sangat ekstrim ya, hujan lebat, badai angin yang cukup kencang. Nah, di sini saya mengambil kesempatan untuk membuat video di rumah. Nah, di dalam video ini saya tidak bercerita tentang akar kuning atau bajaka akar kuning, dan saya juga tidak bercerita tentang bajaka jusiteng atau bajaka tampala. Nah, dalam video kali ini saya akan mengajak saudara untuk bercerita tentang penyakit. Nah, mungkin kita selama ini hanya berpikiran penyakit itu satu, tapi pada dasarnya, pada hakikatnya penyakit itu ada terbagi dua. Saudara ingin mendengarkan ceritanya? Penyakit ini terbagi berapa? Yuk, silakan subscribe ini channel saya. Ya, bagi yang sudah subscribe terima kasih banyak. Bagi yang belum, yuk silakan subscribe ya. Tanpa saudara channel ini tidak arti apa-apa. Oke saudara, selama ini mungkin kita hanya mengetahui penyakit itu hanya medis, dan kita tidak pernah beranggapan yang lain. Oke, saya akan cerita. Penyakit itu hanya terbagi dua. Yang pertama medis, yang kedua non medis. Non medis ini tadi disebut itu supranatural, supranatural. Supranatural ini tadi terbagi dua. Supranatural pertama yaitu ini dosa nenek moyang kita, dosa orang tua kita, dosa diri kita yang mengalir, yang turun kepada diri kita sendiri. Nah, supranatural yang kedua ya, yaitu bahasa ngetrennya, singkat ceritanya santet. Oke, yang kedua kita singkirkan. Kita kembali ke supranatural. Yang pertama, dosa atau buah dosa pada diri kita. Nah, di sini sering kejadian saya terima yang pernah bercerita kepada saya. Ada seorang ibu yang sakitnya tidak mau sembuh-sembuh. Nah, di waktu dia bercerita, sakit saya udah lama minum obat kok saya nggak sembuh-sembuh, itu ada apa ini sebenarnya? Saya bilang, Bu, penyakit itu bukan hanya medis, Bu, tapi penyakit itu juga buah dosa kita loh, Bu. Mungkin coba ibu ingat, selama ini mungkin ibu pernah salah sama seseorang. Mungkin selama ini ibu pernah salah dengan suami ibu, atau ibu pernah salah kepada orang tua ibu. Seingat saya nggak pernah salah. Oke, kita fokus dengan suami ibu. Mungkin ibu ada dosa kepada suami ibu yang tidak ibu keluarkan. Dalam arti kata, ibu dongkol kepada suami ibu, tapi tidak keluarkan di dalam hati. Cuman dia bilang, ada pernah saya teling dongkol kepada suami saya, tapi saya tidak luahkan. Itu juga sebuah dosa pada diri ibu sendiri. Bu, monggo
minta maaf kepada suami ibu, minta ampun. Tapi ibu meminta ampun itu caranya yang betul-betul dari dalam diri ibu sendiri, dari dalam hati ibu yang setulus-tulusnya. Monggo bu. Alhamdulillah dia lakukan yang demikian. Di saat dia meminta maaf kepada suaminya, sakitnya, nyerinya juga mulai berkurang. Alhamdulillah dia sembuh. Singkat cerita kita, bagaimana caranya kita untuk sembuh dari penyakit yang disebut tadi supranatural? Yang pertama tadi buah dosa kita tadi, caranya kita minta ampun kepada Allah Ta'ala, kita minta ampun kepada yang bersalah. Nah, setelah itu kita bersihkan betul-betul diri kita. Kita bersihkan diri kita ini, dekatkan kepada Allah sama yang kuasa. Harus kita terima ini penyakit kita ini dengan ridho. Kita terima dengan penyakit kita ini dengan ikhlas, yang betul-betul ikhlas. Mohon ampun kepada yang kuasa. Ya Allah, ya Tuhanku, sembuhkanlah saya, angkatlah segala penyakit saya melalui media obat, baik itu obat dokter maupun obat herbal. Saudara, di sini ada satu lagi penyakit, contohnya penyakit kanker. Mungkin saudara pernah mendengar seseorang, misalnya kita anggap seseorang ibu atau seseorang siapa saja yang baru pulang dari rumah sakit, yang dokter itu mendiagnosa dia kanker stadium 1. Sebulan kemudian dia cek ke rumah sakit, dokter memvonisnya stadium 3 atau 4. Mungkin kita beranggapan, wah, ini penyakit kanker yang ganas. Kenapa hal demikian terjadi? Kesimpulannya seperti ini. Di waktu dia pulang dari rumah sakit, dokter memvonisnya itu kanker stadium 1, kembalinya dia ke rumah, dia berpikiran, ya Allah, ya Tuhanku, bagaimanalah dengan sakit saya ini, dengan penyakit saya ini, ya Allah, ekonomi saya seperti ini, bagaimana dengan suami saya, ya Allah, bagaimana dengan anak saya. Di saat itu semua kepikiran. Di saat itu meluap ke pikirannya sendiri, maka disebut ini adalah stres. Nah, jika si pesakit ini tadi stres, saudara ingin tahu apa kejadiannya? Jika diri kita ini, jika kita sudah stres, maka tubuh kita ini akan ramah terhadap sel kanker, ramah terhadap penyakit lain. Salah satu simpel saja kita anggap, itu penyakit lambung. Lambung jika dia berpikiran, maka dia akan timbul penyakit yang sangat ganas dan emosional. Ujung-ujungnya dia akan emosional. Itu salah satunya. Nah, bagaimana caranya tadi untuk kita melarikan diri daripada stres? Ingat, jika kita stres, kanker atau tumor tadi bisa akan tumbuh subur. Nah, ada satu yang lebih bahaya lagi.
Dengan suburnya penyakit ini, stres juga akan terjadi. Ya, saya ulangi. Dengan stres, tumor atau kanker ini bisa berkembang pesat. Ya. Nah, tumor dan kanker ini juga bisa menimbulkan stres. Salah satunya kita kembali kepada Yang Kuasa. Kuncinya, setiap penyakit pasti ada obatnya. Caranya, bersihkan diri, minum obat. Contoh seperti Bajaka, ya Allah itu Engkau sembuhkanlah saya dengan Bajaka ini. Jika seandainya saya sembuh, saya akan bersedekah kepada anak yatim, saya akan bersedekah kepada makin miskin misalnya, atau saya bersedekah kepada rumah ibadah. Dari situ Allah juga melihat, wah ini memang betul-betul dia berserah diri. Insya Allah dengan niat kita tadi, Allah akan sembuhkan kita. Saudara, di sini di ujung video ini juga saya menyampaikan kepada saudara, jika ada perkataan saya yang silap tadi, mohon maaf, karena saya bukan seorang ahli medis atau ahli herbalis, dan juga saya bukan seorang ustadz. Jika saya silap, mohon dimaafkan, karena saya adalah manusia yang bodoh. Saudara, di ujung video ini saya juga menyampaikan kepada saudara, walaupun saya bukan di hutan, di rumah saya tetap menyampaikan kepada saudara, jika saudara berkenan dengan Bajaka, baik itu Bajaka Tampala, akar kuning, ataupun Bajaka Jiswiteng, silakan WA ini nomor WA saya. Nah, saya akan mengirimkan kepada saudara Bajaka ini dengan cara gratis. Di sini saya hanya mengharapkan ongkos kirimnya. Kos kirim saudara kirimkan dengan pengurusan suratnya. Nah, saya akan mengurus surat karantinanya dan saya akan kirimkan Bajakanya kepada saudara. Akhirul kalam dari saya, Tungku Bajaka. Jika ada kata-kata saya silap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.